Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan kabar petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema ya ekonomi yang cukup menarik dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Keuangan membantah jika kondisi keuangan negara atau APBN saat ini sedang cekak alias bokek. Bantahan itu untuk menjawab tujuan seorang warganet yang menyebut bahwa APBN sedang bokek ya, sehingga belanja wajib atau mandatory spending yang berupa kesehatan yang minimal itu cuma 5% tidak dimasukkan di dalam RUU Kesehatan. Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang untuk memberi kepastian alokasi anggaran demi mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi di daerah. Saat ini yang sudah berlaku yakni anggaran pendidikan minimal 20% dan anggaran kesehatan minimal 5%. Nah, betulkah draft akhir RUU Kesehatan menghapus kewajiban alokasi anggaran kesehatan yang minimal cuma 5% dari APBN itu? Betulkah negara lagi bokek alias nggak punya alias apa ya defisit anggaran dan apakah ya subsidi itu merupakan beban bagi pemerintah? Nah, ini lagu lama ya. Untuk membahasnya kami terhubung dengan ekonom dari Fakta yakni Bung Ishak. Assalamualaikum Bung Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Mana? Masya Allah, Bung Ishak, pemerintah ini dituding oleh warganet bahwa negara saat ini tidak punya uang karena tidak naiknya tunjangan kerja dari aparatur sipil negara atau ASN. Nah, betulkah tudingan tersebut, Ustadz? Eh, Betulkah negara lagi bokek nggak punya uang? Silakan. Ya, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Nanang dan pemirsa Khilafah channel yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang ya kalau kita sederhanakan ya, apakah pemerintah ini bokeh atau tidak? Mungkin jawabannya iya ya, karena pengeluaran pengeluaran itu jauh lebih besar dibandingkan pendapatannya kan, sehingga kemudian tercermin dari adanya defisit anggaran ya. Jadi kalau sejatinya eh, kemampuan pemerintah di dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran itu jauh lebih lebih rendah begitu ya. Jadi nggak besar besar pasak daripada tiang. Ya. Akibatnya pemerintah kemudian mengalami kesulitan untuk membiayai eh, anggaran-anggaran yang itu justru penting bagi kelangsungan hidup warga negaranya ya. Salah satunya adalah misalnya tadi jadi anggaran untuk PNS ya. Jadi anggaran atau anggaran untuk ASN yang memang tidak pernah naik kita. Dan kalau kita kita lihat memang apalagi di rezim Jokowi ini ya, agak lebih pelit ya dibandingkan dengan rezim-rezim sebelumnya. Jadi kalau kalau rezim-rezim sebelumnya itu masih ya seburuk-buruknya keuangan APBN itu masih menaikkan tunjangan ASN ya. Kalau pada masa Jokowi ini memang dua kali ya dia menaikkan masing-masing 5%. Tapi dibandingkan dengan seluruh rezim yang mulai dari Soeharto, ya, SBY, kemudian Gus Dur, itu Pak Jokowi hanya menaikkan sekitar 10% dari rata-rata tunjangan dari ASN itu. Ya, kalau yang paling tinggi itu adalah pada masa Gus Dur ya, jadi sekitar 270%. Dan SBY 143% dan Soeharto itu 73%. Jadi memang uh, alokasi anggaran untuk peningkatan tunjangan ASN ini, gaji ASN ini memang tidak cukup baik ya di rezim Jokowi ini selama 10 tahun kepemimpinannya ya. 9 tahun ya. Dan itu ya karena memang
ada salah kelola di dalam pengelolaan APBN. Jadi sementara anggaran-anggaran yang justru tidak penting penting amat ya, atau bahkan justru kita anggap sebagai pengeluaran yang bermasalah, justru porsinya sangat besar ya. Seperti misalnya alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang yang itu lebih dari 400 triliun gitu kan. Nah, mestinya kan kalau pembayaran bunga utang ini dinihilkan, maka ini bisa dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan publik termasuk ASN gitu, dan juga perbaikan apa anggaran untuk pendidikan dan kesehatan ya. Begitu Bung Nanang. Ya, Bung Ishak. Ini diketahui bahwa pada APBN tahun anggaran 2022, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 621,28 triliun. Sementara anggaran kesehatan dialokasikan sebesar 255,39 triliun rupiah. Nah, bagaimana dengan tahun ini? Apakah jumlah dan distribusi anggaran pendidikan dan kesehatan ini optimal, Bung? Ya, baik. Memang untuk anggaran anggaran pendidikan ya memang masih mengacu pada Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang APBN yang mensyaratkan 20% ya dari total pengeluaran negara itu 20%-nya dialokasikan untuk pendidikan ya. Jadi kalau tahun lalu itu 574 triliun, sekarang sudah 600 tahun ini ya 612 triliun. Tapi sekali lagi bahwa anggaran yang besar ini tidak menjamin adanya peningkatan kualitas ya. Karena memang uh, meskipun secara nasional itu 20%, tetapi ketika itu didistribusikan ke transfer ke daerah ya. Jadi kan sebagian besar dana pendidikannya melalui transfer ke daerah ya. Tapi pemerintah daerah sendiri tidak mengalokasikan sebesar misalnya 20% dari total belanjanya gitu. Ini yang menjadi problem ya. Karena pemerintah daerah itu tidak di bawah kontrol daripada pemerintah pusat. Artinya dia karena otonomi daerah ya, jadi dia memiliki keleluasaan untuk mengalokasikan anggaran APBD-nya. Ya, itu yang untuk pendidikan ya. Kalau untuk kesehatan juga sama. Jadi memang alokasi anggaran kesehatan tahun 2020, 21, 22 ini memang agak tinggi karena memang belanja untuk pandemi COVID-19 itu kan lumayan besar ya. Tapi untuk tahun 2023 ini kembali lagi ya, dari di kisaran 5% ya, di kisaran 5%, jadi sekitar mungkin kalau perhitungan Kemenkeu itu sekitar 153 sampai 200 210 triliun ya. Nah, mungkin tahun 2024 ya kalau Undang-Undang Kesehatan ini disahkan ya, dan itu yang disahkan itu draft yang menyatakan bahwa pemerintah tidak lagi wajib ya atau alokasi minimal 5% atau 10% itu dihapuskan di dalam undang-undang kesehatan ya. Maka kemudian ya diperkirakan anggaran belanja kesehatan itu akan jauh lebih rendah lagi karena komitmen dari pemerintah pusat ya, pemerintah daerah itu jangankan tidak ada undang-undangnya, ada undang-undangnya saja itu komitmen ini tidak sepenuhnya dipenuhi ya, khususnya untuk pemerintah daerah. Maka kita menduga ketika itu dihapus, memang pemerintah itu kalau kita baca pernyataan Kementerian Keuangan nih, kenapa misalnya anggaran kesehatan itu mau dihapuskan ya dari 10% ya yang di draft undang-undang kesehatan yang Omnibus Law itu, karena pemerintah tidak mau terbebani dengan belanja yang mengikat gitu. Kalau misalnya sudah ditetapkan 10% misalnya ya atau 5% ya, pemerintah itu wajib untuk mengikuti ketentuan undang-undang itu. Nah, ini dianggap membebani pemerintah gitu. Jadi maunya ya suka-suka pemerintah gitu. Kalau misalnya anggaran itu hanya ya, cukup untuk 2 atau 3%, maka ya segitulah yang harus diberikan untuk kesehatan gitu. Nah, ini saya kira menunjukkan bahwa komitmen pemerintah untuk pembenahan kesehatan ini sangat rendah sekali, apalagi masalah kesehatan kita masih cukup tinggi. Begitu, Bung Nang. Iya, dengan kesehatan rakyat saja main-main gitu ya. Apalagi yang yang lain kan gitu. Urusan nyawa saja masih main-main, Masya Allah. Semoga kita doakan segera taubat pemerintah ini. Nah, Bung Ishak, apakah proyek-proyek infrastruktur besar seperti jalan tol, IKN, dan kereta cepat ini mempengaruhi alokasi anggaran untuk belanja wajib, Bung Ishak? Iya, saya kira memang persoalannya itu memang kalau kita lihat ya,
anggaran infrastruktur itu kan ada yang didanai oleh BUMN, ya, ada private, ya, kerjasama pemerintah dan swasta, ya, dan ada juga yang murni didanai oleh APBN, ya. Jadi beberapa anggaran infrastruktur itu seperti kereta cepat, ya, itu kan pendanaannya dari swasta yang kerjasama dengan BUMN, ya, meskipun ada belakangan ada penyertaan modal negara, ya, dari APBN. Kemudian juga misalnya IKN, ya, itu juga ditargetkan hanya kontribusi pemerintahnya 15-20% gitu. Memang ini akan berpengaruh, ya. Jadi ketika infrastruktur ini yang banyak bermasalah, ya. Jadi yang khususnya PSN punya program strategis nasional itu tidak berjalan dengan baik, maka kemudian pemerintah harus mengalokasikan sebagian daripada APBN ini untuk penyertaan modal negara ke infrastruktur yang dikelola oleh kebanyakan, ya, oleh BUMN ini. Jadi itu ada pengaruhnya. Tapi kalau kita lihat secara menyeluruh bahwa memang belanja modal, ya, belanja modal yang itu merupakan cerminan daripada pembangunan infrastruktur pemerintah, ya, dan juga belanja barang, ya, yang nilainya lebih dari 1 tahun itu memang masih relatif kecil sih, hanya sekitar 200 triliun, ya. Kalau dibandingkan dengan misalnya belanja pembayaran bunga utang, ya, pembayaran bunga utang itu lebih 440 triliun. Nah, maksud saya jadi pemerintah, ya, pendapatan pemerintah, ya, dari pajak dan non pajak ini, ya, yang jumlahnya relatif kecil sebenarnya karena pemerintah tidak menggali sumber-sumber yang potensial, ya. Itu kemudian banyak yang salah sasaran gitu. Jadi tadi, ya, jadi mestinya yang diprioritaskan itu menjadi tidak diprioritaskan, ya. Jadi belanja bunga utang tadi yang nilainya hampir paling besar itu kemudian yang alokasinya dialihkan ke sana, sementara yang penting-penting seperti kesehatan tadi, ya, kemudian infrastruktur dasar itu kemudian tidak menjadi perhatian. Nah, kalaupun pemerintah mengalokasikan untuk infrastruktur, justru malah infrastruktur untuk kalangan menengah atas, kan, seperti bandara, kereta cepat, yang itu kan ditujukan untuk kelas menengah atas, bukan untuk kelas menengah bawah seperti jalan di desa, jalan kecamatan, kemudian bendungan, ya, atau kemudian irigasi yang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat menengah bawah gitu. Termasuk juga misalnya subsidi pupuk, ya, subsidi listrik yang itu sangat penting dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur yang bias kepentingan masyarakat menengah atas. Begitu, Bung Nanang. Iya. Baik, terakhir Bung. Nah, bagaimana catatan Bung Ishak terkait komitmen pemerintah dalam memajukan pendidikan dan kesehatan? Tadi kan udah disentil dikit, ya, mungkin lebih mendalam lagi. Silakan Bung Ishak. Ya, jadi memang kalau kita melihat kelemahan dari sisi anggaran, kelemahan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran APBN itu dia berbasis persentase, ya. Ini keliru juga, ya. Mestinya kan anggaran itu berbasis kebutuhan, begitu, ya. Misalnya untuk kesehatan ini, kalau hanya misalnya dialokasikan 5-10% saja, pertanyaannya apakah 10% itu sudah bisa mengcover seluruh kebutuhan kesehatan masyarakat, kan, gitu. Nah, apakah dengan alokasi 10% itu sudah bisa memenuhi ketersediaan dokter-dokter di puskesmas di seluruh Indonesia? Apakah dengan anggaran 10% itu sudah bisa membuat rakyat seluruh Indonesia itu bisa memenuhi kebutuhan kesehatan secara gratis? Nah, atau misalnya penyakit-penyakit yang misalnya imunisasi, kemudian pengurangan angka stunting, ya, malaria dan sebagainya itu bisa dikurangi dengan anggaran seperti itu. Nah, ternyata kan tidak, ya, ternyata tidak. Artinya apa? Artinya alokasi anggaran yang berbasis persentase itu punya kelemahan. Jadi semestinya, ya, kalau kita merujuk kepada ajaran Islam bahwa alokasi anggaran itu berbasis kebutuhan publik gitu. Jadi kalau publik ini butuh rumah sakit yang itu harus ada gitu, misalnya di daerah-daerah remote, ya, daerah-daerah terpencil, ya, harus didirikan rumah sakit itu. Nggak bisa kita mengatakan nggak ada anggaran gitu, ya kan? Anggarannya harus dicari, ya, baik itu termasuk melalui pengadaan pajak misalnya kalau sumber-sumber pendapatan utama negara itu kurang gitu. Nah, itu yang misalnya, atau misalnya contoh yang lain, dokternya
terbatas gitu. Karena kenapa terbatas? Karena anggaran untuk pendidikan tinggi, ya, untuk penyediaan beasiswa dokter misalnya itu kurang ya. Makanya harus diadakan gitu. Tidak karena alasan bahwa anggaran kita ya, terbatas gitu. Itu kan berarti pemerintah menghindari untuk memenuhi kewajibannya dengan alasan keterbatasan anggaran. Gitu. Ini yang menjadi problematik saya kira. Kemudian juga kalau dari sisi anggaran pendidikan juga bermasalah begitu. Jadi meskipun misalnya pemerintah menargetkan 20% yang itu sangat tidak efektif ya, karena jangankan kita ya, Kementerian Keuangan sendiri ya agak sewot gitu. Kenapa anggaran 20% tapi kemudian kualitas pendidikan kita itu masih sangat rendah gitu kan, masih banyak anak sekolah yang putus sekolah gitu ya. Jadi misalnya yang anak SD, SMP, SMA itu kan banyak yang putus sekolah kan. Bahkan kalau kita lihat di data BPS itu lebih dari 20% ya. Jadi dari 22% anak usia SMA itu tidak sekolah gitu. Pertanyaannya kenapa tidak sekolah? Karena uh, satu survei itu ya, satu riset itu menyebutkan bahwa hampir 70%, jadi hampir 70% anak tidak sekolah itu karena masalah ekonomi. Artinya apa? Artinya anggaran 20% ini juga ternyata tidak efektif untuk uh, me, me, apa, mewujudkan ya kewajiban pemerintah untuk menjamin bahwa seluruh anak didik ini anak usia sekolah ini bisa bersekolah dengan baik gitu kan. Karena yang ditanggung pemerintah hanya SD sampai SMP gitu. Padahal kan kewajiban pemerintah ya kalau kita merujuk pada Islam itu harus digratiskan dari SD sampai perguruan tinggi. Tapi kalau di Indonesia ya sangat terbatas hanya sampai SMP saja. Itu pun juga hanya yang sekolah negeri saja kan. Sementara swasta itu dilepaskan oleh pemerintah. Nah, akibatnya apa? Ya, akibatnya tadi jumlah anak yang tidak bersekolah masih sangat tinggi begitu. Nah, ini kan artinya pemerintah tidak melaksanakan secara serius kewajiban dia. Apalagi kalau berbicara kualitas ya, kalau kualitas pendidikan Indonesia masih jauh ya. Misalnya kalau kita lihat ada OECD itu setiap 3 tahun ya melakukan penilaian terhadap kualitas pendidikan di beberapa negara ya, lebih dari 60 negara. Hampir ya, itu Indonesia posisinya di bawah terus gitu, posisinya di bawah ya, jauh dibanding Malaysia, Singapura dan seterusnya. Jadi maksud saya bahwa di samping anggaran itu tidak cukup, kualitas penggunanya juga bermasalah begitu. Ya, saya kira mungkin salah satunya adalah karena korupsi yang memang cukup tinggi di Indonesia dan juga memang komitmen yang rendah dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia itu sendiri. Ya, itu saya kira beberapa catatan ya kalau terkait dengan anggaran pendidikan dan kesehatan dan kalau kita kembalikan ya kepada salah satu penyebabnya ya kalau kita berbicara anggaran memang pemerintah ini memiliki kelemahan dari sisi melakukan pengembangan ya sumber-sumber pemasukan negara. Jadi kalau selama ini kan mereka hanya bersumber pada pajak dan non pajak ya. Dan jumlahnya pasti sangat terbatas gitu. Nah, kalau misalnya pemerintah itu menggunakan APBN yang berdasarkan Islam ya, maka sumber pendapatan negara itu akan jauh lebih besar gitu. Jadi misalnya ya kalau misalnya emas ya, kemudian minyak, gas, kemudian nikel ya, itu kemudian dikelola sepenuhnya oleh negara ya termasuk batu bara tadi ya, maka pendapatan negara akan sangat besar sehingga alokasi belanja untuk tadi ASN ya peningkatan gaji kemudian peningkatan anggaran pendidikan kesehatan insya Allah akan jauh lebih dari cukup gitu ya dan pada saat yang sama mengeliminasi pengeluaran yang tidak penting tadi ya atau bahkan yang haram seperti alokasi untuk pembayaran bunga utang ya termasuk juga proyek-proyek infrastruktur yang tidak jelas ya yang hanya kong kali kong antara pejabat-pejabat publik dengan investor asing gitu. Itu saya kira yang harus dibenahi. Begitu, Bung Nanang. Iya, terima kasih Bung Ishak. Ya, kita semuanya berharap agar pendidikan dan kesehatan di negeri ini semakin meningkat. Dan memang kalau kita lihat, kita butuh perubahan sistem gitu ya. Tidak bisa terus-terusan seperti ini. Karena memang ada banyak hal, ada banyak tekanan yang akan dihadapi oleh penguasa ketika tetap bersikukuh menerapkan sistem demokrasi.
tentu saja tekanan itu tekanan dari asing, juga dari para oligarki. Baik, Bung Ishak terima kasih atas pemaparannya. Semoga Bung Ishak sekeluarga senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, pemirsa Khilafandis yang dirahmati Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Ishak. Saya Nana Syawan undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.